di balik senyumannya Messi, di balik senyumannya Dybala, De Paul, Neymar kan Neymar menang. Tarian tanggul. Martinez. Trio Tarian Martinez. Sambas. Terus ya itulah ya, di balik mereka tersenyum menang mengangkat piala, banyak pekerja migran yang ternyata masih harus menghadapi begitu banyak pelanggaran HAM, bahkan kerja paksa. Tapi coba bayangkan ya, sepak bola tanpa migran. Wah, itu. Waduh. Saya Liga Eropa atau Prancis lah Iya, kemarin iya. kalau kita lihat itu. Itu kan Prancis 75% pemainnya dari migran gitu. Artinya kan sebenarnya sepak bola ini benar-benar punya dimensi soal migrasi. Iya, Jadi iya. hak asasi manusia itu mutlak. The debate is over. Dulu kan selalu Messi sama Ronaldo mulu. Sekarang udah selesai. Debat untuk kemudian HAM sama internasional sport harus juga diselesaikan. Iya. Sport internasional event itu harus komplit sama human rights. Mau ngambil quotes-nya Mesut Ozil. Jerman dia, Jerman soalnya. Gini, dia bilang, saya Jerman ketika menang, tapi saya hanyalah imigran ketika kalah. Ini keren. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian mendengarkan ataupun nontonin podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Is not a crime. Champion. Pertama kita mau mengucapkan selamat dulu buat Lionel Messi. Lionel Messi. Kemenangannya Ini Padahal Argentina secara ekonomi masih terpuruk. dibandingkan dua negara ini nih. Gila, kita sangat senang banget hari ini Lionel Messi mau meluangkan Dan waktu waktunya langsung ke studio Hamburger, langsung datang dari Buenos Aires. Diterbangkan langsung ya. Piala Dunia kemarin siapa? Jagoan Tim jagoan. Ini gimmick ya. Ya. Aslinya Brazil. Kalau lo? Itu jelas. Jerman. Pansen. Nah, kalau jelas ini nggak usah ditanya. Nah, Lionel Messi Sebenarnya juga berhasil. Tanya dong. kalau Babang Awi ya, Pak? Nggak ada apa-apanya semuanya. Yang juara juga Saudi Arabia. Lionel Messi kayak bakal bisa tidur, masih ada ganjel tuh. Kenapa ya, Bang? Itu menang di partai pertama. Iya. Oh, iya, benar. Dikalahkan sama Saudi Arabia. Kalau Bayangin Jerman coba. pertama kalah sama Jepang ya. Iya. Nggak Tapi apa-apa lah. memang kemarin itu Piala Dunia yang salah satu Piala Dunia yang paling keren finalnya. Iya. Ya. Finalnya keren. Ultimate ya. Iya, terus yang lebih keren juga adalah ini Jepang masuk 16 Iya, besar. 16 besar. Terus Maroko masuk semifinal sampai akhirnya si ininya ngomong kan the first African country in Iya, the semifinal. semifinal, Itu keren sih. Keren. Tapi kita akan ngomong hari ini soal Ya. khususnya bagaimana Piala Dunia dan soal-soal yang masih jadi catatan pinggirnya, Iya. catatan kakinya. Betul, ya. iya, Yaitu kayak- soal-soal bahwa di balik senyumannya Messi, di balik senyumannya Dybala, De Paul. Neymar kan Neymar menang. Tarian tanggul. Martinez. Trio Tarian Martinez. Sambas. Terus ya itulah ya, di balik mereka tersenyum menang mengangkat piala, banyak pekerja migran yang ternyata masih harus menghadapi begitu banyak pelanggaran HAM, bahkan kerja paksa. Ya. Temuannya Guardian itu kemarin. Jadi semenjak si Qatar ini dibilang, oke, lo jadi Qatar nih? Iya, Qatar Foundation. Semenjak Qatar dapat izin apa sih istilahnya? Ya, nge-host ya. Menang tender buat jadi host atau tuan rumah Piala Dunia dari 2010. Temuannya Guardian bulan lalu itu bilang setidak-tidaknya ada 6.500 pekerja migran yang Ya. meninggal dunia
dalam rangka mempersiapkan pembangunan ini itu buat Tumbal. Dan itulah kenapa hari ini gua Jess, Awigra di sini Arlin di sini. kita mau ngobrol bersama Mas. Wahyu Susilo. Aslinya Mas Wahyu Susilo, bukan Lionel Messi. Iya, Kalau Messi itu istri saya. Oh ya. Mbak Misi. Aduh. Ini gimana Mas? Maksudnya ini kan sesuatu yang harus Bener. banget kita banget kita address, apalagi kemarin Ya. 18 Desember di hari yang bersamaan dengan final Piala Dunia Piala itu Dunia. kita Ya. juga memperingati Hari Hari Pekerja Migran Internasional. Iya, saya kira Piala Dunia ini penuh dengan warna yang sangat kaitannya dengan isu pekerja migran ya. Iya, iya. Saya tahun 2016 sempat juga ke Qatar ya. Saya juga turun. Kita juga datang ke lokasi-lokasi dan memang kondisinya menyedihkan. Lokasi-lokasi apa Mas? Lokasi-lokasi Pembangunan tempat ini ya? stadion itu dibangun. Juga lokasi-lokasi infrastruktur yang lain gitu ya. Nah, misalnya saya datang ke bedeng-bedeng teman-teman pekerja migran, terutama yang dari Asia Selatan ya, dari Nepal, dari Sri Lanka, Bangladesh, India, itu sangat menyedihkan gitu ya. Karena mereka kebanyakan tidur di beralaskan triplek atau yang lain, kemudian Cuacanya ekstrim lagi. Iya, atapnya itu Seng gitu ya. Dan cuacanya ekstrim. Apa nggak kejemur itu? Siang itu 41 derajat. Bayangin di 41 derajat. Iya. Dan itu di bawah seng. Iya. Buset, Dan panasnya kalau malam itu tiba-tiba bisa drop sampai 16 derajat. Ekstrim. Jadi ini yang saya kira sejak dulu itu timbul pertanyaan kan. Kemudian ada investigasi dari berbagai organisasi HAM internasional dan organisasi migran, juga serikat pekerja ya, bahwa harusnya Qatar memberi perhatian khusus pada pekerja migran ya, yang menjadi pembangun dari infrastruktur itu, tapi sampai sekarang diabaikan. Kita tahu misalnya perdebatan sampai pembukaan itu pemerintah Qatar akhirnya mengakui, tapi jumlahnya nggak signifikan. Dia ngaku hanya ada 2 atau 3 pekerja migran yang meninggal. meninggal. Nggak ngakui gitu ya. Seperti itu. Iya. Itu ngaco banget ya kalau kayak gitu ya. Dan itu yang tadi Mas Wahyu bilang itu kan yang di sektor konstruksi. Iya. Nah, ternyata teman-teman kayak kenal aja gue. Orang-orang maksudnya yang dari Amnesty International, Human Rights Watch, ataupun media-media kayak Reuters, baca berarti gak sih Reuters? Iya. Reuters ya, Guardian, itu bilang bahwa ternyata nggak cuma dari sektor konstruksi doang, Mas. Ya, Salah satunya yang paling nggak bisa gue bayangin gitu ya, itu di sektor perhotelan, yang termasuk hotel-hotel mewah yang kemudian di-endorse oleh FIFA tuh buat penyelenggaraan kemarin. Itu pekerja-pekerja migran yang kerja di sana itu dibayar cuma di bawah 1 pound sterling per jam. Benar. Itu berarti berapa? 18.000. Iya, Di bawah 18.000. Heeh. Wah, itu nggak coba. Per jam. Parah. Nah, itulah kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ada momentum kan, ketika Liverpool main ke sana, tiba-tiba dia meninggalkan hotel itu. Karena ternyata hotel itu penuh dengan pelanggaran hak asasi manusia. Seperti itu. Makanya kemudian saya waktu itu mualaf jadi Liverpool. Tadinya MU ya. Jangan keras-keras. Tadinya apa, Mas? Saya SMA. Tapi coba waktu kita kemarin di acaranya International Migrants Alliance tuh, kita pas lagi memperingati Hari International Migrant Day juga. MU never been divided. Migrants united, we never be divided. MU united, Manchester United. Tapi coba bayangkan ya, sepak bola tanpa migran. Wah, itu. Saya Liga Eropa atau Prancis lah kemarin kalau kita lihat itu. Itu kan Prancis 75% pemainnya dari migran gitu loh. Artinya kan sebenarnya sepak bola ini benar-benar punya dimensi soal migrasi. Jadi hak asasi manusia itu mutlak menurut saya untuk isu
sepak bola ini. Tapi di saat yang bersamaan juga kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa isu perdagangan manusia juga sangat kuat ya akhirnya sekali. maksudnya di sepak bola itu ya. Istilah-istilah aja sebenarnya kan jual beli pemain atau apa itu kan sangat dekat ya dengan meskipun yang di traffic itu harganya tinggi sekali ya. Tapi di balik itu ribuan saya kira ada 2 atau 3 riset yang menyatakan anak-anak Afrika, anak-anak Amerika Latin itu juga banyak yang terjebak dalam sindikat trafficking football. Seperti itu. Ada yang kemudian pernah dijanjikan bermain di Eropa tapi ternyata janjinya bermain di Thailand, di Indonesia, di tempat-tempat lain. Waktu aku pulang kampung ke Solo itu, saya datang ke hotel, banyak orang-orang dari Afrika gitu. Mereka ternyata di traffic janjinya ke MU atau PSG ternyata ke Persis Solo. Kalau lu pertandingan kemarin selama Piala Dunia, kamu sukanya pertandingan mana atau pemain bola siapa dulu deh? Jangan terlalu serius kemikirannya dulu nih. Kalau pemain bolanya udah pasti Neymar kan. Kenapa? Cuma nggak perlu ditanyain lagi kenapa. Itu kan lagunya si Neymar. Tapi kalau pertandingannya seru itu fix pas final sih. Final ya. Walaupun Argentina yang menang. Kenapa kalau lu jagoin sesuatu pasti kalah, Lin? Dia awalnya jagoin apa? Apapun yang dijagoin Alun pasti kalah. Enggak, dulu Brazil, abis yang kedua Brazil kalah, Prancis. Prancis kalah lagi. Ya kan? Argentina pertama lo kan? Enggak. Sama Arab Saudi kan? Iya itu. Juga kalah Argentina kan? Oke. Tapi gua nggak jagoin dua negara. Jerman. Iya kan? Sama Belgia. Dua-duanya nggak masuk semifinal. Kalau saya tetap setia. Brasil. Negara-negara global south. Jadi Asia, Afrika dan Latin Amerika. Nah, berarti Argentina salah satu. Ya, salah satunya Argentina, Brasil, Maroko itu juga. Maroko tapi keren tuh kemarin tuh. Siapa kipernya? Bono ya. Akhirnya ada Bono yang lebih keren daripada Bono Yutu. Tapi beneran itu kemarin. Tapi kalau lihat coba waktu Maroko lawan Prancis, gua berpikir itu yang namanya dari tim dari Afrikanya tuh yang Prancis. Nyatanya karena yang lebih putih-putih itu yang dari Maroko. Orang Prancisnya cuma 3 doang. Si Giroud, kemudian si kipernya Loris sama si Rabiot. Tiga itu doang. Jadi kita ngomong soal bola benar sangat kaitannya sama related soal migran. Tapi kayaknya ya isu-isu soal yang tadi pelanggaran hak-hak pekerja migran secara khusus maupun hak-hak pekerja secara umum itu nggak selalu, maksudnya nggak cuma di Piala Dunia, Mas. Iya betul. Ya kan? Kemarin waktu Tokyo Olympic kita bisa mention soal itu. Kemudian yang di Rio de Janeiro apa? Yang Piala Dunia. Enggak, Olimpik Rio juga. Olimpiade. Terus Asian Games. Indonesia. Yang Asian Games Indonesia juga 2018. Aku meliput itu soal banyaknya penembakan di luar extrajudicial killing. Dan yang ternyata sekarang sudah mulai disorot juga adalah 2024 besok Paris itu kan Olimpik. Itu juga sudah mulai ada undocumented sudah bekerja tuh. Undocumented isu sudah mulai kecium nih. Waktu Olimpiade di Tokyo ya kalau di Tokyo sama 2020 tapi 2021 kemarin. Asian Games di Korea itu migrant kan menangani kasus-kasus penipuan kerja ke sana. Jadi itu gimana penipuannya, Mas? Jadi penipuannya adalah atas nama Olimpiade, atas nama Asian Games. Mereka direkrut ke sana. Dikira itu resmi ya. Tapi ternyata undocumented seperti itu. Tapi memang kebutuhan tenaga tinggi banget ya, sehingga jalur resmi pun itu tidak memungkinkan, tapi itu kemudian menjadi peluang bagi sindikat. Dan yang menyedihkan kan negara tempat itu tutup mata gitu, karena itu bagian dari cheap labor eksploitasi cheap labor ya. Dan kemarin yang waktu di Qatar itu temuannya Amnesty sama Human Rights Watch tidak-tidaknya
ternyata orang-orang yang kemudian secara ilegal direkrut, bahasanya ilegal ya, bahasa mereka undocumented begitu ya, direkrut lewat jalur-jalur yang non prosedural itu mereka dikenain range-nya antara $500 sampai $4.300 untuk biaya perekrutan doang. Jadi itu kayak biaya pendaftarannya gitu? Biaya pendaftaran. Pra-pemberangkatan. Udah. Nah, mereka akhirnya terlilit utang tuh, Lin. Nyampe lah mereka kemudian di Qatar. Nyampe di Qatar. Ini kemana nih? Kan, mereka bekerja di bawah sistem kafalah. Yang kemudian ijazahnya ditahan, paspornya ditahan dan segala macam dengan upah yang under banget. Tapi kalau sistem kafalah itu dibayar di muka itu agak beda ininya. Jadi kalau sistem kafalah itu sistem yang kemudian misalkan kita mau ngerekrut seorang PRT migran gitu ya, kemudian diberikan dulu tuh jaminan di depan tuh, dibayarin semuanya tuh. Jadi kemudian ketika dia datang, udah quote and quote udah kayak jadi budaknya, udah jadi kayak properti. Nah kalau ini harus bayar, beda kalau kafalah tuh dibayarin di muka. Tapi kafalah yang penting untuk diperhatikan itu adalah kafalah itu pemilik visa itu menguasai betul orang itu. Dia bisa menukarkan, memindahkan kayak barang pemilik yang lain. Gitu. Jadi makanya Human Rights Watch ya kalau nggak salah tahun 2005 atau 2006 itu menulis laporan salah satunya tentang kafalah sistem ini seperti bukan manusia. Karena bisa diperjualbelikan kayak budak. Dan pekerja migran Indonesia ya di Saudi yang kafalah sistem ini dia bisa ya misalnya yang rekrut itu saya gitu ya misalnya saya pinjamkan ke kamu bisa kamu kemudian dialihkan ke yang lain juga gitu. Padahal kalau dalam sistem kontrak yang benar itu kan ya satu orang ya dia kerja hanya pada satu orang gitu ya. Tapi itu bisa diberedarkan di tempat ke tetangganya, ke saudaranya, ke tempat lain. Jadi memang bukan seperti memang dianggap bukan manusia. Jadi Mas, seharusnya kita harus ikut merayakan kemenangan Argentina atau kemudian merayakan ikut juga terinspirasi sama sosok Messi yang dari kecil sudah main bola dari usia 3-4 tahun sampai dia bermimpi seolah-olah dunia itu seluruhnya menyaksikan Messi. Kalau gagal Argentina, Messi yang kemudian dirujak. Kalaupun berhasil, ternyata dunia butuh cerita tentang keberhasilan, kesuksesan, mimpi jadi kenyataan. Nah, apakah kita nggak ikut bangga Mas sama katakanlah kemenangannya Argentina, kemenangannya Messi meraih mimpinya dan kita tentu keren banget Messi menjadi GOAT ya. Apakah kita kemudian tapi bukan dengan, kambing ya GOAT tuh. Dengan katakanlah membahas seperti ini kita kayak lagi ngerundelin gitu Mas. Lagi kayak semacam lu kan nggak pernah bisa happy nih orang-orang ini. Ada aja kurang dikritikin lagi. Harusnya gimana sih kita Mas? Ya menurut saya sepak bola itu universal ya. Ada soal-soal yang mungkin secara individual inspiratif gitu ya. Tapi ini kan milik semua umat. Betul. Jadi kan ukurannya juga bukan individu. Ukurannya juga keren, universal gitu ya. Jamaah dengerin nih yang ini. Ulangi Mas. Diputar dikit. Nih, bukan ukurannya individu. Coba Mas. Jadi sepak bola itu kan sudah milik universal gitu ya. Jadi juga aturannya, tata kelolanya tentu juga harusnya pakai hal-hal yang universal gitu ya. Tentu ya kita pasti banggalah ada individu-individu, tapi itu tugasnya para motivator gitu ya. Membandingkan keberhasilan ini. Tapi kan kalau kita yang bekerja untuk isu-isu kemanusiaan, kita juga harus lihat hal-hal yang universal karena sudah lama ya. Ini bukan hal yang baru isu-isu sepak bola itu terkait dengan isu-isu non sepak bola apalagi isu politik dan hak asasi manusia. Misalnya pada saat Piala Dunia di Italia itu jadi propaganda. 90. Enggak. Oh, sebelumnya lagi. 1938. Oh, Italia 90 saya nonton, tapi itu jadi propaganda fasisme Mussolini. 1978 waktu di Argentina jadi propagandanya rezim militer Argentina. Seperti itu. Makanya sebenarnya ada hal yang mungkin benar misalnya
FIFA bilang nggak boleh ada intervensi politik di dalam sepak bola. Tapi banyak yang kemudian memahami politik dan HAM itu sama gitu ya. Jadi misalnya kalau kemarin beberapa orang ngeributin soal apa LGBT, tuh liatin tuh. Kayak gitu tuh. Kenapa tuh kayak gitu tuh? Kayak juga soal Jerman tuh kan pelarangan beberapa misalnya minuman atau apa seperti itu ya. Itu kan soal human right. Bukan soal politik menurut saya. Soal politik itu kalau otoritas negara itu menguasai. Seperti itu. Iya, tapi kalau begitu ada menyangkut ada hak yang hilang atau dikurangi, itu human right. Universalisme sepak bola itu harus disamakan dengan universalisme hak asasi manusia. Kenapa sih? Dan pada gini terus? Itu gara-gara itu loh, pas lagi Jerman, pertama kali. Coba ceritain, Jess. Pertandingan pertama kali Jerman lawan Qatar. Jepang lawan Jepang. Berarti kita musuhan. Oh iya. Lo sialnya sesama dulunya nih ya. Dulunya nih ya, dulunya negara apa nih? Dulunya. Sama fasis dulunya kan. Dari Hitler sama siapa? Iya, Kaisar Hirohito. Kaisar. Nah, waktu itu Jerman pertandingan pertama ketemu Jepang. Itu kemudian sebelum main mereka begini. Tim Jerman foto dengan pose begini sebagai bentuk protes terhadap larangan yang diberlakukan oleh Qatar untuk pakai armband. Armband yang bertuliskan One Love, di tengahnya ada bendera pelangi. Itu memang ini Mas, tujuannya untuk mengkampanyekan dukungan terhadap hak-hak LGBT. Ya kan? Nah, yang jadi lucu begini. Qatar itu memang sebagai sebuah negara, dia itu sangat anti LGBT. Bahkan di sistem hukumnya, LGBT itu bisa dipenjara sampai 7 tahun. Ya kan? Dan FIFA itu udah tahu waktu dia memenangkan Qatar sebagai tuan rumah itu, dia udah tahu tuh Qatar punya problem itu. Nah, sebetulnya FIFA itu, gue riset kemarin, FIFA itu ternyata dia punya statutanya itu kemudian melarang diskriminasi LGBT dalam sepak bola. Nah, tapi kemudian ketika ini diiniin sama Qatar ya, FIFA juga nggak ngelakuin apa-apa. Dan apa tuh? Nggak tahu. Ini love ya? Sarangnya. PS, main PS. Dan temuannya Human Rights Watch, artinya due diligence-nya FIFA dipertanyakan akhirnya. Cuma yang lagi-lagi jadi problem gini, banyak teman-teman gue yang kemudian jadi tiba-tiba jadi bukan transfobik, tiba-tiba jadi homofobik, Mas. Pak, emang Jerman pantas kalah lah. Daripada tutup mulut, mendingan tutup aja tuh muka. Iya, banyak banget yang mainnya jadi jelek. Lagian ngapain sih sok-sok ngebelain LGBT? Qatar itu punya kulturnya sendiri, punya adatnya sendiri. Parsialisme itu. Iya kan? Gue jadi bertanya-tanya sebetulnya, apakah memang adat istiadat atau nilai setempat itu lebih kuat atau lebih tinggi derajatnya ketimbang HAM? Itu partikularisme dan universalisme. Ini panjang nih ceritanya. Tapi menurut Arlin gimana? Coba menurut Arlin gimana, Arlin? Lihat fenomena itu tadi tuh. Kalau menurut Arlin ya, ngelihat adat yang lebih tinggi dari HAM gitu, ya sebenarnya itu susah sih, karena ini tuh kan event internasional, jadi kita itu harus mengikuti sistem internasional dibandingkan adat kayak gitu loh. Kecuali kalau misalnya nih Qatar sendiri yang buka pertandingan, ya itu harus ikutin adatnya mereka sendiri. Ya, jadi World Cup Qatar gitu ya, atau Qatar doang gitu ya? Qatar sistem doang. Qatar Cup. Tarkamnya Qatar gitu ya. Doha Cup. Itu kalau nggak mau ada emblem LGBT ya nggak apa-apa. Tapi kalau universal itu kan udah masuk ke semua negaranya, ya udah itu berarti kita pakai sistem yang internasional juga lah. Itu HAM yang bersifat universal gitu. Itu sih. Iya. Kalau menurut Mas Wahyu gimana? Iya, menurut saya kira kan keberagaman ya. Sepak bola itu kan juga merayakan keberagaman sebenarnya gitu ya. Jadi saya kira harusnya ini jadi catatan ke depan bahwa salah satu ukuran nanti untuk negara yang bisa bidding menjadi tuan rumah Piala Dunia atau mungkin seluruh event lainnya. Seluruh event itu juga harus inline, harus kompatibel ya
dengan hak asasi manusia, dengan standar-standar hak asasi manusia ya, seperti itu. Misalnya lah, karena ini kan erat kaitannya dengan bisnis gitu. Ya harus dengan guiding principle of business and human rights. Itu kan ceritanya panjang sebenarnya. Saya kira teman-teman serikat buruh di Indonesia yang kerja untuk buruh alas kaki, buruh tekstil itu juga kampanye tentang mata rantai atau tentang rantai pasok produk-produk mereka untuk Piala Dunia ini banyak, tapi upah mereka juga rendah. Ini juga yang menjadi isu kan, rantai pasok untuk alas kaki, untuk bola, untuk macam-macam. Bolanya dari Indonesia loh itu. Iya, bola Indonesia itu dari Madiun. Iya. Kalau lu kan nanya gua, pengen jawab sih. Masa jawab pertanyaanku sendiri? Belum selesai. Belum selesai. Gua mau jawab. Belum sempat ditanyain udah dia. Menurut Mas Alfi gimana? Ya, tetap ya namanya Pak. Saya percaya kalau yang namanya hak asasi manusia itu universal. Kemudian dalam konteks partikularitas itu bukan soal jaminan perlindungannya, tapi mungkin promosinya bahwa perlindungannya harus universal, nilainya harus universal. Tapi kemudian bahwa setiap daerah punya partikularitas, punya keberagaman, punya cara tersendiri, tapi nilainya sendiri universal. Misalkan nilai universal, apakah di situ boleh dihukum mati semenang-menang? Dihukum mati aja nggak boleh, apalagi semenang-menang. Nah, itu kemudian harus dipromosikan dengan nilai dan kultur setempat. Tapi bukan kemudian memaksakan nilai kultur setempat terhadap sesuatu universal. Contoh yang lain, boleh nggak kemudian membiayai atau membayar orang dengan mengeksploitasi orang? Saya rasa dari negara kutub utara sampai kutub selatan, dari negara A sampai Z, melarang itu. Hak hidup itu dilindungi, upah layak, kerja layak, tempat tinggal yang layak, itu harusnya dilindungi sama negara. Nah, itulah universal. Kemudian harus diterapkan dalam kultur-kultur yang partikular. Dijelaskan melalui cara-cara yang kemudian bisa diterima. Bukan kemudian mentang-mentang saya punya adat seperti ini, nilai seperti ini, dipaksakan. Nah, itu yang menurut saya debat antara universalitas HAM dan partikularitas konteks lokal. Nah, konteks lokal bagi saya membantu untuk menyukseskan universalitas atau mempromosikan universalitas hak asasi manusia. Keren nggak, Cila? Keren. Aduh, jadi kelihatan ininya. Aduh, udah. Seriusnya. Padahal masih serius amat ya. Gua resah sama satu hal ini, Mas Wahyu. Nggak usah jauh-jauh lah tadi ngomongin soal Qatar, nggak ngomongin soal Tokyo, kemudian di Paris yang akan nyelenggarain Olimpiade. Kok kemarin aku lihat sepak bola Indonesia sudah bergulir lagi ya? Padahal apa yang udah selesai tuh kemarin tuh? Kanjuruhan tuh. Nah gimana nih? Tuh. Itu kan soal isu HAM juga. Itu isu HAM juga loh. Itu gimana kita buat tribute juga nih. Ngomongin jangan dilupakan ya Mas ya. Setuju nggak Mas? Soal yang kejadian di Malang. Bener. Harus dituntaskan ya menurut saya. Dan ini kan juga ada kaitannya dengan masa depan persepak bolaan Indonesia ya. Karena mau jadi tuan rumah Piala Dunia Junior ini juga penting. Ini tahun depan. Oh, 2023. Iya. Jadi Indonesia juga harus belajar dari Qatar ya. Kita juga harus benar-benar mempromosikan human rights di dalam ini. Malah jangan sampai ini jadi kampanye politik. Apalagi kan menjelang pemilu. Itu kan statuta FIFA udah nggak boleh kan? Pantes kemarin pada rebutan mau jadi ketua PSS itu siapa tuh? Rame tuh. Nah, berarti kalau misalkan tahun depan Indonesia mau jadi tuan rumah Piala Dunia Junior. Berapa sih? U20. Nah, kemudian kan kita berharap nih Indonesia bisa menyelenggarakan ini dengan dengan cara yang baik, dengan cara yang seinklusif mungkin, penghargaan HAM. Tapi pelaksananya sebenarnya siapa? Pelaksana dari PSSI dong. PSSI. Iya. Terus pakai itu nggak? Prosedur pengamanannya pakai gas air mata nggak? Gue mau ke situ maksudnya. Kayaknya itu yang harus
kita dorong bahwa Jangan sampai semua harus tuh. sesuai dengan standar FIFA. Tapi FIFA-nya juga nggak boleh kolusi. Iya tuh. Ini kan repot juga kan, kalau nggak salah seminggu sebelum Piala Dunia, sebelum final, itu kan terbongkar skandal suap di Qatar. Iya. Bahkan Iya, ini iya. menyedihkan juga, Gimana? salah satu sekjen dari afiliasi internasional trade union terlibat. Itu. Ini yang sama stepladder itu juga. Bukan, ya? sekarang Oh, beda. lagi ya? Beda lagi. Beda lagi. Jadi salah satu yang ngambil food yang punya suara ya untuk menentukan Qatar Juara ya. Juara. Apa jadi tuan rumah. Beda. Iya. Nah, ya memang itu. Kalau misalkan kita mau ngomongin soal episode kali ini, Iya. sebetulnya momentumnya itu banyak, Mas. Hari anti korupsi. Iya. Final Piala Dunia yang bersamaan juga dengan Hari Migran. Hari Migran. Hari Internasional. Pekerja Migran Internasional. Kalau kita ngomongin soal Hari Anti Korupsi, kemudian kemarin juga sangat santer pembahasan soal adanya ketidakberesan di balik penunjukan Qatar sebagai tuan rumah. Cuman kita nggak akan bahas itu sekarang. Tapi artinya bahwa ternyata hari ini di balik lagi-lagi di balik gegap gempita, gemerlap, senyuman Messi dan pemain Argentina yang gue juga ikut merayakan karena gue seneng banget tuh ngelihat foto Messi yang disandingkan dengan Maradona sama-sama ngangkat piala, itu keren. Kirain karena ikut taruhan. Kalau itu gue sedih karena kalah. Jerman sama Belgia gue kalah. Tapi kegembiraan Argentina kan sesaat. Iya. Karena krisis ekonomi mereka mendera ini juga karena ketidakadilan ekonomi politik juga kan. Jadi artinya ya kita merayakan sepak bola, tapi barangkali juga di saat yang bersamaan, bukan barangkali, sudah pasti wajib kita tidak boleh untuk tutup mata terhadap hal-hal yang kemudian ternyata masih menyedihkan seperti itu, gitu kali ya. Satu mungkin kalimat atau kesan penutup dari sepak bola, nggak terlepas, bisa terlepas juga dari soal-soal HAM, apapun aja, bisa apa? Satu-satu. Oke. Kira-kira apa nih? Mungkin dari sisi apanya boleh, dari pertandingan mana, dari Messi-nya, silakan. Ya. Oke, dimulai dari Mas Awi. Kan tadi dibuka dari gua. Gua dibuka dari gua. Kan gua punya ide untuk menutup. Nggak apa-apa deh ya. Kita selalu siap kok. Aku harus selalu siap dalam segala situasi dan kondisi. Kalau menurut gua, the debate is over. The debate is over. Dulu kan selalu Messi sama Ronaldo mulu. Sekarang udah selesai. Debat untuk kemudian HAM sama internasional sport harus diselesaikan. Sport internasional event itu harus kompleks sama human rights. Yes. Oke. Kalau dari Mas Wahyu. Mas Wahyu. Iya. Sekarang sepak bola itu sudah bukan lagi permainan belaka ya. Kalau kita dulu di kampung, kalau main bola, kalah atau menang, ya kalah, yang penting ini kan kita bermain gitu-gitu. Nah sekarang itu ekonomi sangat lekat sekali ya, bisnis terutama untuk sepak bola. Jadi saya kira industri sepak bola baik di tingkat nasional, di tingkat regional dan internasional harus comply dengan standar business and human rights. Dari Arlin. Ya nggak sekeren Mas Wahyu sih, mau ngambil quotes-nya Mesut Ozil. Jerman dia, Jerman soalnya. Gini, dia bilang, saya Jerman ketika menang, tapi saya hanyalah imigran ketika kalah. Ini keren. Berarti kita tutup ya? Nggak dong, kajas dulu dong. Kajas dulu. Sepak bola itu adalah alat sebetulnya. Di ST Pauli ataupun di Livorno, dia menjadi alat untuk ngomongin hak-hak pekerja, ngomongin ide-ide progresif. Tapi di Piala Dunia tahun 38 Italia dan di Argentina tahun 78 dia menjadi alat propaganda fasis. Jadi sebenarnya tinggal tergantung kita mau menggunakan alat ini untuk kepentingan yang mana. Sebetulnya kepentingan yang pro sama hak asasi manusia atau yang tadi itu. Lagian ngapain sok-sokan dukung LGBT, udah tahu di Qatar. Itu sama sekali nggak relevan. Kalau begitu kita tutup episode kali ini dengan Champion. Messi. kita angkat.